Masakane tokno Mbak, senengane Bu Ane. Mak jelek. Aku juga tetep naik sepur. Ini sudah hits gini, orang maunya just plus langsung nyampe, kalau perlu PP masih dengan sepur gluduk. Kayaknya aku yang betulin kayaknya. Iya. Kamu punya jalan. Kayaknya bukan salah apronnya, akunya yang salah. Ini apronnya nggak salah, yang make yang salah. Kecil kok terus menerus. Kayak semotot. Yes. Ayunya. Good pagi, selamat morning. Hari ini saya mau kedatangan tamu yang spesial. Buat saya tamu semua spesial. Tapi kali ini lebih spesial lagi karena tamu saya ini banyak menginspirasi terutama perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Banyak hal yang dilakukan itu semacam menjadi panutan. Beliau adalah seorang desainer. Beliau juga sekarang malah sering kita lihat mulai ada kepintaran lain di dapur terutama. Jadi banyak hal yang membuat namanya menjadi luar biasa. Terus belum kegiatan sosialnya yang luar biasa juga. Jadi saya mengenal ya namanya Bu Ana Avanti. Saya mengenal Bu Ana itu mungkin sekitar 20 tahun lalu kali. Sekitar 20 tahun lalu masih tinggal di Semarang. Masih kalau ke Jakarta itu misal berapa lama sekali gitu, pasti ke rumah. Makan di rumah, saya masih di Kemang waktu itu, masih tinggal di Kemang. Jadi ceritanya itu sudah mulai panjang dan perjalanan Bu Ana sudah sangat luar biasa dari yang saya kenal dulu sampai sekarang. Perjalanan hidupnya luar biasa, banyak hal yang dilalui tapi penuh dengan endapan ya. Endap itu dijalanin, disyukurin terus dengan melangkah, menapak hidup, meneruskan hidup tanpa meninggalkan masa lalu. Artinya tanpa ngelek ke masa lalu. Bahwa perjalanan hidupnya itu luar biasa, dan cara-cara menjalaninya atau menyelesaikan masalah-masalah hidupnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kita bisa belajar banyak banget dari sosok Ibu Ana Avanti. Kita tunggu ya nanti ya. Iya, aku 20 tahun aku kenal Bu Ana itu loh. 30 tahun karena Kevin udah 18 tahun. Oh iya. Turun anak Kevin sudah ada. Ini yang saya bilang tadi, perempuan yang menginspirasi. Saya mengenalnya udah 20 tahun dan sekarang menjadi sosok yang penuh inspirasi buat perempuan-perempuan seluruh Indonesia. Selain desainer yang dicontoh semuanya, terus sekarang menjadi ahli terutama sambal menyambal dan masak memasak. Dan kegiatan sosialnya yang Masya Allah. Dan pertama ketika sampai ke Jakarta, aku pikir begini, ini pertama kali ke Jakarta 7 bulan.
Toko, Petungulan. ya toko kan ditutup butik, Iya. nggak punya penghasilan di situ, tapi J. Saya tahu bikin ya, APD ya, semua. Masya Allah, pokoknya Tuhan kasih berkat. Aku pengen masak. Di otakku yang pertama kali adalah masak nih ngomai Yuni. Masa? Alhamdulillah, aku pengen ngecas sih ibu iki masalah iki kabeh. Nyambel iwak pe dan Saya itu lain-lain. ingat banget peristiwa satu yang nggak pernah terlupakan dalam hidup saya satu. Waktu di rumah masih di Kemang. Kemang. Terus waktu saya masuk ke rumah, Yuni ini orang yang paling perhatian. Dia ngomong apa coba? Masakannya tokno Mbak, senengane Bu Ane. Mak jelek. Padahal itu udah mungkin 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Ya, Kevin kemarin baru 20, aku ulang tahun 18. Masya Allah ya kebuana iki berarti kurang ngono arek-arek. Blas iku waktu Iya, itu. belum Mau ada. ke Jakarta masih numpak sepur. Udah berani naik pesawat ya? Aku juga tetap naik sepur. Ini sudah hits gini, orang maunya just plus langsung nyampe, kalau perlu PP masih dengan sepur geluduk. Kayaknya gitu ya. Kenapa aku gitu ya? Sebenarnya bukan karena merendahkan diri atau rendah hati atau rendah diri, bukan. Itu di setting emang mau direndah-rendahin apa gitu? Gitu. Gini, aku tuh menikmati kelemahan. Iya, tadi yang seperti saya Iya. bilang, latar belakang yang perjuangan luar biasa dengan Iya. support Iya. mama yang masya Allah, anak-anak makin gede, 3 anaknya juga berhasil. Iya. Tapi yang mami luar Puji biasa, Tuhan. mami Iya. itu masya Aku Allah. tuh menikmati kelemahan. Jadi misalnya kayak gini lah. Ibarat taruhlah aku di Jakarta juga nggak punya rumah, gitu. Kebetulan punya sahabat. Sahabatku rumahnya itu di apartemen, anaknya sudah dibawa pulang ke Bogor. Pokoknya bunda pakai. Nah, ini loh. Saiki? Ya kan? Sampai sekarang. Kalau zaman Jadi, Bian kan ngekos, ngekos. waktunya fitting sewa hotel, Nggih, betul. mesisan di data, Betul, nggih. ya, Betul. fitting, Ya, pindah kos lagi. pindah kos lagi. Nah, sekarang itu punya sahabat, punya apartemen. Nah, apartemen itu saya kontrak nggak boleh. Pokoknya jadi kalau aku datang bawa koper, tidur kamarnya 3 bawa staff gitu ya. Dan kebetulan puji Tuhan kita berangkat ke Jakarta semuanya swab rapid semuanya, jadi semuanya sudah beres gitu ya. Nah, kemudian pertama kali saya kembali masuk ke Jakarta, itu aku tuh menikmati bahwa aku itu lemah gitu. Bukan aku kuat. Ngekos ya rapopo, nganggo duit wong rapopo, tidak punya mobil juga di Jakarta. Kayaknya bukan menikmatin lemah ya Bu itu ya. Apa ya maksudnya? Kayak seperti aku bilang tadi, nggak melupakan masa bukan lalu. menikmati lemah, untuk keseimbangan. Iya, Itulah. jangan napak bumi terus kan Iya, maksudnya. gitu loh. Jadi ya akhirnya tuh menikmati di Jakarta nggak punya mobil, bukan nggak punya mobil, tapi memang mobil beli untuk di Jakarta tuh kayaknya nggak penting buat saya. Ngerti maksudku? Maksudnya yang fungsi-fungsi aja. Iya, karena aku beli, terus aku letakkan di kontrakannya Jangan staff. sih nganggo, Nggak ada. sementara muter. Iya, aku kan lebih baik aku ke Jakarta. Kemudian ketika aku di Jakarta, aku kirim mobil dari cepet rumah. saiki ya, Udah ketol. cepet, ya kan gitu. Udah selesai. Kalau toh enggak, waktu belum pandemi nge-grab. Kalau enggak, tergantung dari siapa yang manggil. Sediakan mobil 2 hari kayak gitu loh. Itu. Nah, Itulah, itu sebenarnya manajemen diri. Manajemen diri artinya noto hati supaya hatinya seneng tapi tidak melupakan kode zaman perjuangan dulu. Terus fungsinya semuanya harus efisien. Pokoknya semuanya apa ya? Pas ngono Rik. Tapi bener gini ya, ini kita nggak mau cerita mau soal apa aja, kita nggak bisa selak. Saya masuk ke Jakarta jam 3 pagi, mesti kluduk sepur tekan, Gambir. Pertama kali pasti pasar. Oh pasti pasar sih? Karena wis selapen ini Itu di pokoknya kereta. ya, kereta itu begitu masuk jeda kereta tuh dengan seperangkat alatku. Iya, Bantal kene, Boyok sikes wis mulai, semua ada. Berarti jam bangun. Pokoknya sampai di Jakarta, nomor 1 adalah pasar. Wes. Berarti muter pasar Jakarta Ibu? Pasar di mana berada. Misalnya saya beradanya di Pen Hill ya, di pasar Pen Hill. Biasa suka tidur di tempat Andianto juga. Iya, Ya. itu partnernya. Ya. Jadi kalau misalnya anak Avanti bikin pagelaran, baju anak Avanti pasti Pak Andianto yang bikin Ada, ya. sanggup. Nah, anaknya bubuk sama saya.
Aku numpang di situ. Terus aku pasarnya di situ. Nah, di situ ada dekat gereja, masih peteng itu totok-totok satpamnya. Saya sebentar berdoa, memulai minta restu Tuhan, aku kerja lagi Gusti. Itu yang saya juga nggak pernah itu di malam di subuh, karena saya bangun di subuh, pasti itu yang posting pertama kayaknya anak Avanti. Iya. Karena kegiatan subuh ritual terima kasih ke Tuhan, dan ada lagi doa malam ya kadang-kadang ya. gitu. Aku mesake deh Ibu, kasihan. Nggak apa-apa, saya satu lagi dulu biar biar enak. Iya. Nah, lanjutnya begini. Begitu pandemi COVID-19 kemarin itu gitu. Yang ada di dalam otakku tuh ya kebiasaanku yang lama. Apa tuh? Itu ke pasar. Oh iya, ke pasar. Ya, kemudian ya akhirnya aku menyadari bahwa ini kan sisiku yang nggak kelihatan orang. Gitu kan? Nggak kelihatan orang. Gitu. Di sisi ini nggak kelihatan orang. Terus sebenarnya saya bukan main-main ya. Kan berawal dari makan siangku, makan siangmu mana kan? Betul. Ya? Bukan main-main. Memang sengaja kepengen ngomongin ibu-ibu itu supaya jangan mempersulit kehidupan sudah sulit, orang rasa dipersulit dengan pikiran yang orang-orang. Iya, itu bener leres banget ya kan? Sebetulnya hanya itu sih maksudnya. Lah kok ternyata banyak orang yang seneng. Aku sampai ngomong, Ibu, yo, ibu adik, jadi desainer alih profesi apa ya? Karena selalu kemences loh. Ya kan, sambal kemences, milih makanan itu yang enak-enak, itu asli makanan enak, enak yang ibu itu. Iya. Akhirnya saya merasa bahwa kenapa saya harus memenuhi keinginan netizen. Kenapa? Aku pakai tanganku memang cempluk-cempluk lemu-lemu ini kayak gini. Ngomongin Lombok tetap. Iya. Lombok abang, Lombok ini apa sih? Masih orang nggak ngerti apa jarang ngerti dewe. Iya. Dan itulah bikin saya, wah. Akhirnya saya jadi punya konten masakan di Metro TV. Itu sampai sampai sekarang, dan itu kalau boleh dibilang itu hari apa tuh tanya? Setiap hari Rabu ada Bu Ana Avanti masak, itu masakannya kemecer pasti. 10, itu bisa belajar. Ibu ngajarin kan masak? Iya, saya masak gitu. Jadi dan ini bahasanya gini Yun, kita jangan ngomong masalah uang ya. Ini karena cinta, titik. Yuni sudah tahu maksudnya apa? Ngerti kan? Tidak ada kontrol. Pokoknya setiap hari Rabu itu tayang. Oh, mesti dibilangin. Gak ono kontrake tapi tetap gelem ngerjakno. Apalagi kalau bukan karena cinta buat orang-orang, ini ngajarin merinding aku sumpah. Ini bener-bener asli share, berbagi. Itulah gunanya hidup, sebenarnya ujungnya adalah bermanfaat buat orang lain. Ini contohnya, monggo Greg. Aduh, wallahi beneran. Iya, jadi beneran. Padahal Ibu produksi dewe kan? Produksi sendiri mau produksi sendiri. Ya, Masya Allah, itu saya persembahkan untuk ibu-ibu. Buat perempuan-perempuan. Gitu, enggak, sebaiknya Bu, sebenarnya tuh perempuan tuh kan udah sibuk ya. Sebenarnya kalau misalnya sibuk kalau ada waktu buat nyelan uang, kan? Betul. Terus mengajarkan supaya netizen di dalam Instagram saya ngomong sing apik. Lek masuk nang wae wong kula nuwun dhisik Instagram Ibu dhewe nyajiin apa mawon terserah Ibu, wong Ibu nyajiin yang baik-baik. Ini tamu pertama saya ke rumah siapa? Ini pertama kali saya ke Jakarta dan berpikir, kenapa tidak? Kan temanya kita dapur desa ya. Kenapa enggak dapur desa masak bersama sahabat? Kemudian saya kasih tahu si Metro itu, boleh nggak? Dia bilang, orangnya siapa ini? Oh, monggo. Tepat sekali. Karena aku juga berpikir, untuk apa? Indonesia tuh butuh orang-orang yang nggak matematika terus. Pertama itu. Kedua, Indonesia tuh butuh orang itu juga yang bisa menghargai. Artinya saya bertanya, saya tuh wujudnya kayak gini loh, gitu. Ada yang perlu diganti nggak? Dan ini harus kamu terima apa adanya. Dia tidak mempermasalahkan ini, aku tidak mempermasalahkan ini, aku enggak loh Bu, ini kok is ya perfect, kan? Apa yang diganti? Maksudnya aku ini kan sehari-hari pakai kalung Rosario terus. Nggak masalah Bu. Gak masalah. Gusti Allah juga. Gak masalah. Ya, kenapa? Artinya justru itu simbol aja kan? Justru mengajarkan orang lain bahwa selalu toleran pada banyak orang dan sebagainya. Wah, bahagia ternyata menjadi desainer itu. Mungkin dia Yuni ya. Jadi penyanyi itu ya pada saatnya nyanyi ya gue penyanyi.
pada saatnya menjadi desainer, aku desainer, tapi pada saatnya kita menjadi ibu, piye J. Ya, kalau keluarga Ya kan? itu kan air mata dan darah toh Bu, buat toh. anak-anak ya apa Ya toh. Terus ngerti. kalau masalah simbol-simbol keagamaan, saya juga terlahir dari papa saya Katolik, Nah. oma Katolik, Nah. keluarga banyak yang Protestan, papanya anak-anak juga Puji Protestan. Tuhan. Jadi sebenarnya ini jangan dilihat itunya, tapi lihatlah kami sebagai Iya. manusia biasa. Itulah yang saya senang dari memasak itu, ternyata lintasnya itu banyak. banyak. Wah, ya Karena itu ampun. dasarnya cinta. Aku itu Cinta ngomong itu bojone karena masakan. Aku itu merindingnya kenapa? Kadang-kadang aku malam-malam itu aku berpikir, Tuhan ini bener ya? Pandemi COVID-19-nya aku malah jadi begini ya gitu. Kok aku nggak jadi tukang desainer ya? Dalam hatiku, ini jalan yang memang harus kamu tempuh. J. Jalan yang memang harus aku tempuh. Gitu. Iya. Jadi kalau jalanmu nggak mungkin rampas aku, jalanku nggak mungkin kamu rampas, termasuk Jatuh. rezeki Iya. gitu. Mungkin karena aku gampang bekerja sama dengan orang, jadi ketika ya mungkin tidak hanya TV ya, banyak orang bekerja sama itu mudah, nggak melalui etapa yang Enggak. karo kowe Yun. Oh gini, oke gini. Kenapa kita tidak tahu loh? Siapa tahu jalan itu jalannya Gusti Allah. Lagi mau mulane aku ngomong, wah ternyata jalan gur cowek, jalaran cowek ki bareng sepiro semene. Aku bilang gini, pas deh, Saro, coba kita lihat seberapa gini. Waduh, saya segede Bu Ani urusannya cowok tuh, cowok ini aku ya apa ya? Aku ngomong sama ibu kan, Iya. Bu aku nggak mau cewek yang gede boleh. Iya. Ya wes saya bawa, ya wes alhamdulillah. Iya. Karena saya itu merhatiin kan, Iya. kalau pagi ini, aduh ini kemeja. Dan satu hal lagi yang aku nggak pernah lupakan, orang pertama public figure yang selalu mengucapkan selamat ulang tahun itu Yuni. Masa? Kenapa? Aku selalu ingat itu ada toilet di kamar mandi, waktu kita jengke sebelahnya ada tanggalan. Sampai saya loh Bu. Nah itulah yang aku bilang, nanti aku liatin ya. Itu apa ya, saya sebetulnya sama Yuni sama Kadi itu tidak ada kasus-kasus yang misalnya pekerjaan yang menyangkut berapa uangnya dan sebagainya, tetapi hati itu memang nggak bisa dibeli dengan uang. Ini masalah pertemanan, ngajeni, ngereganin itu sih Bu, kalau Iya. misalnya kayak gitu-gitu, dan aku rasa itu yang membuat kita panjang. Ibu bikin pagelaran coba, karena Iya. Ibu sendiri kan yang ngelakuin. Iya. Nggak pernah orang lain selalu, kue iso nggak tahu sak mene iki aku nggak gini-gini. Aku rasa bayangin pagelaran yang isinya bintang tok gimana Fanti? Soalnya cintanya banyak cinta. Ya di makanya kan sana-sana. semua kan respect Ya, gitu loh Bu, respect. semuanya Ya. respect gitu. Ya semoga ini Yun, apa ya, ini jadi masa saya bersama dengan sahabat ini bukan semata-mata karena siapa ke orang pertama yang saya pilih, tapi karena memang itu yang ada di hati saya. Pertama kali saya berpikir, saya juga nggak melalui rapat dengan anak-anak ya, saya cuma ngomong ini saya pancal karena Pasar Tiban kan udah nggak jualan. Kebetulan saya mau buka butik di Taman Anggrek di depan sendiri. Kenapa saya pilih di situ? Karena itu di depan sendiri, jadi orang bisa turun, pelanggan saya bisa cuman ambil barang atau lihat barang terus pergi. Orang berpikir, kok iso yo masa pandemi malah buka butik? Oh bisa, semuanya kalau karena Allah tuh bisa Tuhan. Kemudian aku berpikir, aku nunggu 1 minggu koyo ketek ditulup ning Jakarta ke wong edan iki, aku arep ngopo ini. Wah, aku ingat aku pernah bikin pergelaran waktu itu Pak Jokowi belum jadi presiden, tahun 2000 sekian aku lupa, di Solo, namanya Ane Cinta dan Sahabat. Aku kelingan, kok ada itu ya, kenapa aku nggak bilang dapur desa bersama sahabat. Langsung saya bilang sama anak, aku lagi WA sama Yuni Sara, oke gini-gini. Mereka melongo, maksudnya apa? Wes pokoknya siap-siap masak di rumah Yuni. Nah itulah, kalau kersane Gusti Allah, kersane Tuhan, apapun yang diberkati dan diperbolehkan itu masih bisa. Kalau memang tidak boleh, handilalah loh, mesti ono wae. Itu yang saya pikirkan tuh itu. Wah, Ya dikasih Allah, aku kemudahan. merinding. Coba aku kasih, karena Ibu suka masak. Ambilin yang tadi yang aku siapin buat Ibu. Sebentar. Lah, iki ternyata wis dawa banget loh ngomong-ngomong. Loh, Gak apa-apa. ya kan? Enggak, ini soalnya ini aku butuh orang-orang yang inspirasi. Benar, karena YouTube yang jadi yang nonton aku perempuan semua. Ya. Ini apa meneh? Ini kado karena Ibu suka masak, ini set semua masakan. Terus Senengnya. terus Loh, ini ini loh yang aku nggak pernah bisa. Juni itu ya, Juni gue gilani.
Yuni kuwi gila nih. Yuni kuwi gila nih. Nek memberikan perhatian karo wong kuwi. 50 orang saya jumpa, 1 orang Yuni tok. Hanya 1 orang yang apa ya? Tapi itu juga podo karo aku. Orang ngomong, "Pokoknya Bunda nek teko padahal Bandung Presto ki 1.000 ya. Kadang-kadang mau 80.000 tapi diingat sepanjang masa loh." Ini karena ibu senang masak. Ya Tuhan ini loh. Mudah-mudahan ini pas lagi kemana-mana, pas mereka nggak punya properti. Nggak usah mudah-mudahan, ini mudah banget ya. Bu, ini ya, ini lengkap semuanya ininya. Apa namanya? Goreng panci ini penggorengan. Ini hanya terjadi di tempatnya Yuni. Nggak terjadi di tempat lain. Dan jenengan ini pesugihan Yuni. Bayangan harus melaku samur selo loh 16 tahun. Sudah atine kanan duwe kowe. Alhamdulillah. Iya toh. Kudune iki tatone ning kene engko Yuni. Seumuran selo ya. Seumuran selo. Nah iya. Kok bisa putuku jenenge yo Selo. Anak Intan. Iya. Oh, Selo juga. Selo. Tapi Marcelo. Arselo. Oh, Arselo. Arselo. Ya. Selo. Sing cilik jenenge Keke cemengkling wih apa nek jenenge Keke mesti ngono yo. Belum itunya. Apa? Yang kecil? Yang bontot? Yang anjing itu? Oh, Miso. Miso Avanti. Bisa Avanti. Serius. Sekarang namanya ganti Miso Saruwati Ya. Avanti. Soalnya bubuke nonone ketok. Iya. Kelihatan terus ya. Tambahin sekarang Saruwati. Langsung dimasukin mobil aja. Aduh, matur nuwun. Lengkap Ayo, sih goreng-gorengan. Yuk, mau kasih gelar di Keraton Solo sebelum itu. Yuni tetap cilik ya. Cilik. Aduh seneng. Aduh, kita di dapur sini. Nah, itu dapurnya nih kalau begini. Dapur pun biasanya karuan. Bisa ini akhirnya dia. Iya. Jadi ini Bu Ana bikin apron. Ini yang Masya Allah nggak dibikin ini. Ini apron by Ana Avanti. Jadi bukan masker aja, apron juga ini. Tapi kalau misalnya Bu Ana misalnya di apa itu dapat apron deh. Kalau misalnya apa semacam kayak gift hadiah Iya, itu gitu, untuk iya. sayembara apa sih? Iya. Jadi misalnya saya masak di masak di mana di dalam Instagram gitu. Terus masakannya tak suruh ngasih nama, ini namanya Oh, ini jenengnya apa? Pada gitu aja. Terus kan lucu-lucu kan gitu. Bebas. Bebas gitu. Jadi ada yang ngasih nama itu misalnya nih ikan tongkol asap sambal blimbing bulo. Iya. Ada yang ikan sambal blimbing bulo atau apalah nanti kita pilih 10 gedean. Ya, nggak apa-apa nanti dikasihin aja ke sini. Bukan kegedean kamu sing kecilian loh. Biasanya delor ini miniatur. Nanti ini. Nah, nanti Oke, diingat nah. gitu. Jadi ini memperdekat kita dengan mereka. Bahwa mereka siapapun juga itu bisa menebak Boleh masakannya berbagi. apa gitu. Dan kadang-kadang itu ada kecintaan lucu ya. Jadi mereka itu punya daya fantastik sendiri-sendiri ibu. Atas masakan ibu. Iya. Jadi gini, Bunda itu enak dikasih kemangi. Oh, Gitu. Oh boleh mengusulkan. Boleh mengusulkan. Oh jadi Bunda Iya. selalu membuka ini apa namanya orang-orang untuk berbagi. Entah Iya. itu berbagi nama judul masakan Iya. Bunda atau misalnya Iya. kemungkinan ini akan enak ditambahin ini Betul. dulu monggo Iya, kesel gitu ya. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang saya Orang nggak sempat mikir yang buruk lah, mikir Bu, maaf ya Bu ya. Mm-mm. Di Instagram saya itu gak ada orang jualan-jualan macam-macam. Mhm. Karena mereka sudah kerepotan sama dia maunya ngiler-ngiler ngecas kanan. Ngecas sambel, kadang-kadang aduh maksudnya apa ya ini kok ini ya sampai Iya. kok bisa. Jadi dia nggak mikir kemana-mana gitu. Akhirnya komennya dia positif. Tapi yang lebih takjub sih sebenarnya ya, karena postingnya itu kan hampir simak pagi, kadang sarapan apa siang. Tapi aku bingung, gila ya Bunda ini berbagai macam sambel, macam-macam loh. Ya. Mulai sambel teri, mulai sambel, Ya. aduh, aku bilang Aku aku, mau aku kasih- lupa mau ya. nitip ibu Aku- WP, lupa banget. Saya tak kirimin. Aku mau cerita nih dibeberkan nggak Iya. apa-apa. Aku justru senang dari akunnya Yunisara, banyak orang lebih tahu karena lebih besar daripada saya. Jadi gini Yun, sebetulnya kita hidup itu punya cara. Menungso kuwi duwe cara. Iya. Wong
terong we ono cakare, dadi wong kudu ono akale. Kenapa? Kalau orang dikira kita pura-pura dengan makanan itu bodoh. Bukan pura-pura. Coro. Waktu masak satu konten. Oke. Ya, dipateni, kompornya mati, satu konten lagi diudek, udek sudah dapat 2. Oke. Dipindah ke wadah. Nikmatnya tiada tara, diudek, udek, Oke, sampai nang piring. Sampai di piring, dimasukkan di dalam piring. Terus piring. tangan, ulet, 4, 5, rasa ke emplok. Bukan berarti itu bikin-bikin, karena dibikin. Sebagiannya memilah, membagi sedemikian teknis menyajikan. Ya. Akhirnya kapanpun bisa saya posting itu. Kan hanya tangan gini tok ngene tok iki kemecer segondok sambel. Ngene tok iki. Gak usah jenengan yang kemecer. Anak buahku dhewe iki lho sing melu ning ngene. Nasi telur kecap sambel bun. Iya, nggak maksudnya orang yang nggak kepikiran tuh mau jadi malah kepikiran. Oh iya ya, iki ono iki iso. Kadang jam 3 pagi posting aku bangun mau doa air hangat. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya properti dari sosok Ana Avanti. Dapur desa. Yang aduh Bu, mantap banget sih ini ya Allah, jadi menarik banget. Jadi kemana-mana kekayaannya itu tanpa besek, blimbing ulo, iki tomat hijau ini ciri khasnya Bu Ana. Ini apa segala macam. Serai lagi tak tanam Bu, buat ngilangin nyamuk. Jadi kalau misalnya di sini serai semua, itu semua buat ngurangin nyamuk. Jadi manfaatnya ini banyak banget. Ini kemani, kemani ini paling penyedap. Brambang bawang. Brambang itu bawang merah, bawang putih, terus lombok itu cabe ya. Jadi kalau misalnya lihat IG-nya Ana Avanti nggak ada teks lirik itu, ini cabe itu lombok abang, lombok hijau, ya hijaunya tahu. Oke. Nah ini blimbing wulu. Nah, dan ini blimbing wulu dikasih yang Bu Ana Hartawan tuh sahabatku itu komplit. Masya Allah loh Bu. Oh main duit termasuk sak jeruk-jeruk iki loh. Masya Allah, ini jeruk sambel loh. Ini juga jeruk di pohonnya dia toh. Oh sak godong-godongnya dijabuti. Iki lengkuasnya juga api-api ininya, aduh. Nah, jadi modal saya itu sebenarnya cuma ini dan apa? Cerita cinta gitu. Tak ceritakan. Kamu berpikir positif ya mengenai masak. Kenapa kok iso setiap hari banyak banget? Karena pakai cara itu tadi. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Ini hari kan makan satu nih pagi, gitu ya. Kita bikin kemarin itu ikan gembung cuma 4 biji, terus dimasak blimbing wuluh ini, ya kan? Tapi itu bisa diposting, bisa besoknya diposting lagi, bisa blimbing wuluhnya tok sama ikannya itu. Besoknya lagi bisa diposting pas di piring. Jadi kita memang pakai cara. Iya, jadi ibu-ibu mungkin kalau atau remaja putri mungkin bisa berbagi ini ya, modalnya ini nih, modal dasar ini, tinggal nambah mungkin ikan asin. Kalau punya uang misalnya 10.000 tinggal nambah ininya apa gitu ya. Nah, bercocok tanam untuk memilih jenis apa yang ditanam ini juga menguntungkan dari tomat atau cabai. Saya juga berbagi dengan kebun-kebun saya tuh Yuni. Iya, Masya Allah itu kemarin saya baru tahu tuh ngambil kebun. Kenapa? Gini loh Yun. Sekarang kita tuh sudah nggak bisa lagi mengulang masa lalu kita. Yang masa lalu kita itu pandemi itu mengulang masa lalu. Ya, tapi tidak bisa meminta kita untuk kembali. Yunisara sing biyen. Gak iso. Kita cuma bisa sekarang. Bersyukur atas sekarang, tapi kita tuh ritmenya ritme zaman dulu kabeh, Bu. Masa orang mendadak seneng tanaman, tanemin regane mereka karuan saiki, jadi jual mahal tanaman harganya karena apa? Orang seneng itu, tapi kita harus bersyukur orang-orang mulai menghargai semesta. Itu kalau kalimat semesta. Ingat kalian, aku bilang apa sama petani kemarin yang nggak mau panen karena harganya murah. Kowe dosa karo semesta. Wis dikei sembarang kalir. Dikei sembarang kalir. Sehitung-hitungan karo Gusti Allah. Nggih. Aku bilang gitu. Saya suruh panen nggak mau karena harganya Rp200 per kilo. Kalau sampai jenengan beli yang mahal, yang kaya siapa? Sampai anak-anak tahu sendiri dengan mata kepala sendiri mereka. Itu lombok tidak dipanen loh Mbak Yu, didiemin tok. Tidak karena dijual. Mempertahankan harga atau Bukan.
Karena kalau sampai dia tanam, dia ambil, dibeli murah sama tengkulak, itu yang kaya siapa? Iya. Mendingan tuh Langsung beli gitu. Dan sekarang terbuka ya, ada beberapa anak muda ini di Indonesia yang memulai untuk memasarkan langsung hubungan dengan petani. Ya, petani. Makanya petani sekarang juga harus mulai belajar, bisa pakai sosmed, bisa dan lain-lain sebagainya untuk menjual langsung ya kepada dan apa? Sebentar lagi saya punya pasar mandiri. Luar biasa. Jadi gini, aku akan punya tempat di Museum Mandala Bakti di Solo, di Semarang. Aku selamanya nggak pernah pengen pulang Semarang. Pandemi ini membuat aku mencintai kotaku. Karena tiap hari Ya, kemudian aku menjual sayur, bayar seikhlasnya. gila Bu. Yes. Wow, gila sih, gila banget. Bu Ana Bakti mau buka sayur bayar seikhlasnya. Ya, Tapi aja orang Jakarta ya. Itu nanti. Tapi uangnya- mudah-mudahan biasanya Ya. nih Bu Ana ini, biasanya pergerakan seorang sosok Ana Avanti ini, dia nggak akan berdiri sih berawal dari memang berawal dari Semarang. Awalnya memang berawal dari Semarang, tapi selanjutnya tap, ya kan? Itu sudah dimulai di situ, butik pun sudah ada di sini. Kemudian ada Pasar Tiban. Pasar Tiban juga keliling kan? Kita bisa keliling, ada di mall ini, mall ini, mall ini. Beliau mau bikin pasar. Ini pasar ini pusat terjadi apa namanya? Semua uang, ada perputaran uang, masalah perut, masalah apa terjadi di pasar. Dan mau membuka usaha pasar mandiri. Mandiri artinya apa? Bu Ana berhubungan langsung dengan para petani yang nanti hasilnya juga akan diberikan itu, tapi sukarela, seikhlasnya. Masalah seikhlasnya itu lebih parah loh Bu. Ya. Lebih. Tapi gini Yun, bisnis itu bagaimanapun baik hati aja nggak cukup, harus pinter. Jadi itu nanti ada caranya. Kita nggak mungkin rugi juga. Kayak makan sepuasnya kan Bu? Makan sepuasnya kita nggak mungkin rugi. Kan ada tas yang tidak boleh pakai tas kresek gunting. Itu yang paling dijual kan? Dijual. Jadi tasnya dijual kan? Mereka harus pakai tas Batik itu. dan besek itu kemungkinan. Ya, saya pikir. Ya Ibu dari situ ya, Dari itunya. Dari situlah, maka dari itu saya bilang. Dan akan pandemi orang happy ini- walaupun dari pasar pakai tas yang betul, bagus ya. Dan tempatnya bagus gitu kan. Dan karena anak saya chef kan, Chef Ernest, kita tadi Ernest. perjalanan dari sana ke sini ngobrol terus Ernest gini. Ya kita ini sekarang dia ya. Aku nggak tahu juga pandemi ini harusnya banyak orang mulai berpikir bahwa kita di restart kayak handphone. Semua di restart. Iya. Alam ini di restart. Istilahnya sudah beratus tahun gini Tuhan minta Iya. waktu sebentar mau bersihin Iya. alam. Pulang rumah, aku jadi berpikir, lah yo Pak, Dewi kok urip kok mau yang lain tekan diri kok ngomong. Makin mesra nggak sama Pak Henry? Saya kan memang udah lama gitu ya, jadi memang usaha kan jadi satu ya. Iya, tapi maksudnya kan emang lu lagi, cuma Pak Henry kan maksudnya kan sibuk di Jakarta, Ibu banyak waktu ketemu klien kan. Enggak. Tapi sekarang Sudah terakhir Yun, terakhir waktu Pasar Tiban itu kami sudah usaha jadi satu. Jadi Bapak bikin baju pria, jadi kemanapun perginya Bapak sekarang begini itu. bikin baju pria namanya jaler itu punya Bapak. Oh, jaler. Iya. Oh, jaler itu ada jaler itu bahasa Jawa, Laki-laki. Iya, laki-laki. Ya. Jadi dari situlah kita sudah bersama-sama kerja tuh sudah komitmen sudah melepaskan pekerjaan Bapak itu dilepas. Jadi ini apa namanya yang laki-laki saya ini nggak usah meri-meri ya Pasar Tiban karena sudah ada jaler itu garwannya Bu Ana Avanti yang membuat. Jadi pasti taste-nya juga nggak akan jauh beda, pasti akan sama gitu juga. Dan itu nggak apa-apa, kita semua belajar. Memang keluarga nggak ada yang sempurna. Aku dulu sama Henry juga gitu tuh, akhirnya dia juga jahit juga waktu itu karena dia pelajarin bikin vokal loh. Iya, Begitu. Karena ya memang dipaksa kan, orang tuh harus dipaksa dengan keadaan. Akhirnya kalah karo Brambang, Bawang, Lombok. Itu si Ernest gimana lihat mamanya gini? Oh ya, Ernest dia gimana? kan dia nggak ini ya. Dijahit ke ya. Dia tuh kan masaknya beda sama saya ya. Dia kan Mbak. Iki aku udah gede. Nah, ya, bawa jarum benang. Dia kan bule-bule tuh, ya kan? Terus akhirnya dia gini gimana? Dia mau belajar di Indonesia juga kan? Akhirnya Neskologi itu restoran aku. Iya, Ini saya mau renovasi untuk Indonesian food. Kayaknya gini, aku yang betulin kayaknya. Iya. Kamu punya jarum? Kayaknya bukan salah apronnya, akunya yang salah. Ini apronnya nggak salah, yang make yang salah.
kecil kok terus menerus. Kayak semotot. Kayak semotot. Nah, kemana-mana itu harus bawa dondom itu sudah ide kemana-mana. Ya, aku senang sama Yuni kenapa bahasanya kilo dondom. Udah lama nggak dengar bahasa dondom. Dondom, mesum nyekeng. Ya wes. Oke. Yuk, nak tadi mana nak? Iya, kamu fotoin kan buat IG. Saya ceritain tadi sesuai yang penuh inspirasi. Tadi kita udah denger cerita yang banyak banget. Selama 20 tahun saya mengenal Bu Ana Avanti, dan dari sosok desainer sekarang masak. Lihat dong properti masak itu. Lihat ini sambelnya itu ya, sampai kalau lihat di IG-nya tuh pagi, siang, malam, ini sarapan pagiku, ini makan siangku, ini makan malamku, itu macem-macem. Jadi ini propertinya gini, makanya dijarang non deso karena yang ini kui sebenarnya makanan desa paling enak ya. Nanti kita mau belajar tentang apa ya, masakan krecek sama sambal opo, nggak ngerti, pokoknya terserah Bu Ana, kita pasti nanti bisa belajar dari sini. Yang memudahkan itu adalah selalu harus ada bumbu yang wes jadi bumbu dasar, dimasukin kulkas sehingga suwe itu ya. Iya, dan nggak sabar. Lombok, terus bawang merah, bawang putih. Nanti yang misalnya lengkuas, daun salam itu tinggal diplung-plungin. Yang penting ada tadi. Udah gitu kerupuk rambak. Kerupuk rambak itu kerupuk kulit yang udah direndam. Udah gitu dimasukin. Setelah itu ditambah, dikasih santan lagi, santan yang kental, ditambah bumbu yang tadi lagi, terus kasih penyedap, garam, terus gula merah, terus ada kecap. Ini sebelum ngepetin. Iya. Enak ya. Ibu rajin-rajin untuk diaduk pelan-pelan. Kalau enggak, itu nanti santannya pecah. Oh iya Bu, kecepatan juga pecah. Betul ya. Nggak diudek-udek juga pecah. Ya, jadi pelan-pelan sebentar, kemudian diudek lagi gitu. Kemudian diudek lagi gitu. Nah seperti ini. Tapi ini kalau anak-anak nggak doyan ya Yun? Oh kagak, kalau anak-anak saya mungkin si Ernest. Kayak anak saya, putranya Bu Ana itu kebetulan pinter bikin masakan air western. Jadi kalau anak-anak Indonesia memang nggak bisa dipungkiri, suka junk food apa segala macam. Tapi sekarang mete ini juga kan Bu. Ya. Mungkin lain kali Ernest berbagi buat masakan anak-anak. Iya. Monggo. Nah ini Bu Yuni liatin, ini tandanya kalau nggak pecah Yun. Coba dilihat. Gini, kelihatan nggih. Tapi dan bawahnya ini kelihatan kalau ini nggak pecah Yun. Gini. Oh, oke. Yang berapanya? Jadi gini. Benar. Nah, tutue ya. Nah, ini ya artinya kalau pecah biasanya ngumpul ngutuk putih gitu. Ya, ini nggak pecah. Ini nggak pecah karena rajin diaduk pelan-pelan. Ya. Nih, ntar didiemin. Ya. Enak banget tuh, Ra? Enak kan, Bu? Wah, aku rasa nggak ini nih. Nyarah gitu. Hah? Enak kan, Bu? Buatan. Ini enggak sih, dia yang bikin. Oh. Tenang. Enak kan? Tenang. Junior, kamu coba ini rasain dulu. Itu baru bunda kamu. Tapi ini rasanya nggak tak masukin. Jangan. Coba. Pelan-pelan. Bisa panas. Saya panas. Oke, tinggal makan doang ya. Oke. Ernest kayaknya habis diganti restoran Indonesia.
Ya. Nah, aduh. Jadi ini lombok merahnya yang rawit paling belakang. Iya. Kalau peti itu kan biar agak setengah matang, karena Betul, kalau iya. mentah juga kadang lengur ya, suka. Yes. Ayunya. Petenya nikmatnya tiada kala. Nah, kenapa harus begini kan rasa ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita kasihi, orang yang Anda kasihi. Ya. Jadi berbagi itu tidak ada salahnya. Dan berbagi nggak harus pakai uang, rasa pun bisa Rosok, dibagi. doa, segala macam bisa berbagi sekarang. Jangan lupa berarti kita bagi inspirasi rasa ini untuk semua orang yang kita kasihi. Sekarang Mas Bang yuk yang matang. Kamu nih. Oke. Bawa dulu nanti lomboknya supaya ada di atasnya yuk. Oke, siap. Nah, iya. Ya Allah. Rasa karo rupa kudu padha lho. Itu bodoh. Aja rupane tok, rasanya ora sedap. Ya. Sama juga hati Saiki dan sebenarnya rupa. kayak enggak, Bu. Kadang-kadang ini Instagram juga bohong kan, Bu. Oh. Nah, kadang-kadang ini apa ini enggak sesuai. Lah iki asli, Rek. Enak nih. Ternyata itu, Bu, nggak salah kalau orang kemecer itu lihat Instagramnya Oh, Ibu, alah. karena memang tangannya sedep, sedep. Hmm. Ya Allah. Sambal goreng, krecek, pete. Nikmatnya tiada tara. Masukin Mas mas Reng. jadi satu ya barengan. Nah, menurutmu rasanya piye? Nggak ngerti, nggak rujak pokoknya apa ya, nggak ngerti. Ini ku nggak kebayang karena baru sekali lihat apa sambal pakai belimbing wuluh. Itu nggak kecut juga. Gak kecut kan? Nggak.